yang dilakukan 2 jam bisa selesai di Malaysia, tapi di Indonesia itu mungkin bisa 2 bulan. Berbeda sekali dengan apa yang ada di Indonesia. Makanya saya berharap, saya menginginkan apa yang terjadi di Malaysia itu juga terjadi di Indonesia. One, two, three, come on! Bukannya introspeksi diri, malah nanyain jiwa nasionalisme anak muda yang ada di Indonesia. Hebat banget. Jika kami tidak punya jiwa nasionalisme kami, ketika kami dapat gajian, kami tidak akan kirim ke Indonesia. Dan kami tidak akan menjadi penyumbang devisa terbesar ke Indonesia. Ingat Pak, banyak anak-anak muda keluar negeri itu karena terpaksa. Karena tidak ada lowongan kerja dan gaji yang sepadan dengan pekerjaan di Indonesia. Syarat-syarat yang di luar nalar pun ada. Anak muda dan orang tua yang menghabiskan uang ratusan juta untuk kuliah dan hanya mendapatkan gaji UMR. Bahkan ada yang di bawah UMR. Biarkan mereka anak muda ingin kabur dulu karena merasa di Indonesia itu tidak adil bagi kami yang anak-anak muda. Kami anak-anak muda yang habis ratusan juta untuk kuliah hanya untuk mendapatkan gaji UMR untuk apa? Jadilah pejabat yang bisa menerima kritik dan saran dari masyarakatnya, bukan malah baper. Benar guys, ya. Itu kuliah biaya tidak sedikit ya. Bahkan ada yang puluhan sampai ratusan juta rupiah sampai dia wisuda. Sarjana S1 dan juga S2. Uangnya tidak sedikit dan waktunya juga tidak sebentar guys. Ya. Ada beberapa tahun ya. Waktu kita dalam menempuh pendidikan dan juga uang yang sangat banyak. Namun ketika lulus, mending ya kalau dikatakan abang ini dapat pekerjaan yang gajinya UMK atau UMR itu alhamdulillah, masih alhamdulillah. Namun hingga detik ini masih saja banyak orang yang setelah tamat sekolah tapi malah tidak bisa bekerja, tidak ada peluang pekerjaan. Sekali ada melamar sana melamar sini, hasilnya zong juga. Ya, kita melamar siapkan 20 surat lamaran kerja ke 20 perusahaan, tapi hasilnya zong juga. Ya, ujung-ujungnya apa? Banyak orang dalam ya yang dapat memasukkan keluarganya ke banyak perusahaan. Tapi alhamdulillahnya banyak juga orang yang sudah bekerja dengan baik ya yang juga mapan di Indonesia. Tapi terlalu banyak jumlahnya saat ini bagi para mereka yang menjadi pengangguran. Ya, mau tidak mau, mereka harus memenuhi keperluan terutama yang ada di dalam perut. Dan itu mereka menjadi ojek online ya. Dan juga kuli bangunan seperti itu ya guys ya, demi untuk melanjutkan kehidupan. Ya, karena begitu masih dalam keadaan kesulitan dan itu perlu bagaimana cara menuntaskan dari pemerintah Indonesia untuk dapat membuka peluang pekerjaan yang seluas-luasnya kepada pemuda-pemuda Indonesia di dalam negeri agar mereka dapat berkreasi ya, kreativitas mereka ya untuk dalam negeri sendiri. Dan mohon maaf kepada Pak Menteri, ya, bukan waktunya untuk menanyakan nasionalisme mereka. Tapi bagaimana cara Bapak membuka peluang pekerjaan bagi mereka seluas-luasnya di dalam negeri dengan gaji yang kompeten, dan saya yakin mereka akan pulang juga ke dalam negeri. Karena menurut saya guys, dan semua orang, ya ini adalah manusiawi. Seenak-enaknya luar negeri, pasti lebih enak di dalam negara sendiri. Ada keluarga, ada kenangan semasa kita dari lahir sampai kita dewasa. Semua ada di dalam negeri. Dan tidak waktunya juga untuk Bapak ini mempertanyakan nasionalis seseorang saat dia tidak ingin pulang ke Indonesia. Karena tidak ada jaminan untuk mereka pulang ke Indonesia dan dapat pekerjaan. Tidak ada. Kalau ada jaminan dari Pak Menteri, mereka pasti akan pulang untuk bekerja di Indonesia. Tapi karena mereka masih tetap melakukannya, karena ada satu misi penting di dalam hidupnya dan juga keluarganya. Mungkin suatu saat mereka akan pulang dan membuka usaha di dalam negeri sendiri.
Lagi rame soal tagar kabur aja dulu. Gara-gara banyak frustasi sama kehidupan di Indonesia, kalau menurutku, saat ini memang mending kabur ke luar negeri aja sih. Loh kok bisa? Karena di Indonesia sekarang ini jumlah penduduknya lagi bonus demografi, tapi kondisi ekonominya berasa lagi krisis. Jadinya ketika ada jutaan anak muda yang lulus tiap tahunnya, tapi nggak ada lapangan kerja yang cukup buat mereka. Nggak heran kalau sekarang ada 10 juta Gen Z yang lagi nganggur, dan ketika ada lowongan pun, persyaratannya banyak, tapi gajinya kecil. Berharap gaji di Indonesia bakal naik drastis pun kayaknya berat ya. Karena kenyataannya kita bukannya fokus dalam inovasi teknologi, tapi malah saingan murah-murahan tenaga kerja lawan Vietnam. Aku sendiri udah mengalami sih, betapa frustasi dan sakit hatinya kita. Ketika waktu kuliah susah-susah, tapi begitu lulus cuma ditawari gaji 1,8 juta. Makanya pas aku dapat info kalau kuliah ke Jerman itu gratis, nggak pakai pikir lama aku langsung berangkat, dan nggak pernah menyesali keputusanku. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kalau menurutku, justru lebih baik kalau kita tinggal di negara orang tapi jadi manusia yang produktif, yang bisa mengirim uang ke keluarga untuk merenovasi rumah yang udah reot, ataupun untuk menyekolahkan adik-adiknya, daripada berdiam di negeri sendiri, tapi malah jadi beban negara. Tolong jangan panggil kami tidak nasionalis, hanya karena ingin mencari penghidupan yang lebih layak, Pak. Karena yang tidak nasionalis itu, justru para koruptor pencuri uang rakyat. Nah, sudah dengar ya guys ya. Ya, tadi sudah dengar kan? Dikatakan di video ini ada 10 juta Gen Z yang sedang tidak bekerja saat ini di Indonesia. Itulah faktanya yang terjadi. Kenapa mereka tidak bekerja? Bukannya mereka tidak mau. Mereka sudah berusaha untuk mencari peluang pekerjaan di mana-mana. Tapi hasilnya juga tetap tidak tiada. Dan apa yang akan mereka lakukan? Tentu mereka punya jalan pikiran lain. Mereka memutuskan jika ada peluang di luar dari Indonesia, termasuk di Malaysia, ataupun di negara lain, termasuk Jerman dan Jepang. Tentu mereka dapat mengambilnya. Untuk apa mereka hanya berdiam diri saja tidak melakukan apapun? Dan hal tersebut adalah sesuatu hal yang benar. Tidak melanggar atau keluar dari jalur nasionalisme seseorang. Memang betul ya beda ya. Orang Indonesia ini banyak yang kuliah tinggi-tinggi, tapi gaji tak tinggi. Makanya banyak orang Indonesia yang skill tinggi itu pindah warga negara ke Singapura. Tapi banyak juga orang yang kerja di luar negara, itu mereka nih sekolahnya tak tinggi. Tapi kan orang pendidikan tinggi tak semuanya warga Indonesia, Iya, tapi banyak orang Indonesia yang kerja dekat luar negara, itu yang tidak berpendidikan tinggi. Iyalah, dia orang ini udahlah pendidikannya tak tinggi, terus susah cari kerja di negara sendiri. Tentulah dia pergi cari kerja dekat luar negeri. Iya, kalau misalnya dekat Singapura, Malaysia, Jepang, Korea beda. Kau dah uzur pun, dah tua pun, kau masih boleh kerja. Beda, itu negara orang, bukan negara kita. Di Indonesia ini susah cari kerja. Umur 24 tahun tuh udah tua di Indonesia. Udah susah dah diterima kerja dekat mana-mana. Kenapa Indonesia ini tak bisa buat macam negara-negara tetangga ya beda? Oke, pertanyaan di akhir, mengapa Indonesia ini tidak bisa buat macam negara-negara tetangga? Maksudnya itu adalah bikin semudah-mudahnya orang mencari pekerjaan mudah, jadi orang bisa bekerja sampai usia tua, dan juga mencari pekerjaan tidak seribet dan juga meminta persyaratan yang banyak-banyak rupa, ya seperti itu ya guys ya. Nah, perbedaan antara Indonesia, Malaysia, dan juga Jepang. Nah, hampir mirip guys, kalau Jepang dan juga Malaysia itu, ya, situasinya adalah banyaknya peluang pekerjaan di sana diimbangi dengan jumlah penduduk, bahkan jumlah lowongan pekerjaannya jauh lebih banyak berbanding di Indonesia, ya. Karena jumlah penduduk yang terlalu banyak di Indonesia ini tidak bisa diimbangi oleh lowongan kerja setiap tahun bagi para pekerja, karena di semua sektor segala lini sudah diisi, termasuk tukang parkir udah ada penguasanya di masing-masing tempat. Itulah kenyataan, itu yang terjadi saat ini. Jadi tidak bisa untuk sama. Ya, kalau di Indonesia lebih banyak jumlah penduduknya daripada pelamar kerjanya, bayangkan ada membuka satu lowongan pekerjaan di posisi karyawan yang cukup strategis. Satu itu pelamarnya bisa sampai 200 hingga 300 bahkan sampai 1000 orang yang melamar. Ada juga 5 lowongan yang melamar itu sudah sampai 5.000 orang. Itu dilihat semua. Dieliminasi dari tingginya
penampilan menarik, kecerdasannya, lulusannya, ya, dan bagaimana dia bersikap, berpakaian, semua dinilai, guys. Kalau di Indonesia memang sudah dasarnya begitu dari dulu. Karena apa? Karena perusahaan bisa memilih siapapun yang ingin bekerja sesuai dengan keinginannya. Karena begitu banyaknya jumlah orang yang tidak bekerja di Indonesia. Lain dengan di Malaysia. Tidak begitu. Karena ketika membuka lowongan pekerjaan di Malaysia, itu pelamarnya tidak seperti yang ada di Indonesia, bahkan sampai 5.000 orang sekali melamar. Tidak begitu ya. Ya mungkin ada beberapa orang saja. Bahkan ada lamaran pekerjaan itu, orang yang mencari pekerjaan dalam waktu 2 jam saja, itu sudah dapat pekerjaan. Berbeda dengan di Indonesia, yang dilakukan 2 jam bisa selesai di Malaysia, tapi di Indonesia itu mungkin bisa 2 bulan. Karena apa? Karena mencari pekerjaan di Malaysia itu, menurut saya lihat, ya, saya cari-cari informasinya, cuman perlu waktu 2 hingga 3 jam mencari pekerjaan, terkhusus orang Malaysia yang ingin mencari pekerjaan, itu bisa dapat dalam waktu 2 hingga 3 jam. Dan itu bisa dilakukan di Indonesia 3 hingga sampai 4 bulan. Tergantung ya guys ya. Kalau ada rezeki yang baik, itu bisa cepat. Tapi kalau ada rezeki yang lambat, kita melamar kerja, ya setahun 2 tahun pun belum tentu kita dipanggil. Itulah satu hal yang sudah terjadi di dalam negeri. Berbeda sekali dengan apa yang ada di Indonesia. Makanya saya berharap, saya menginginkan apa yang terjadi di Malaysia itu juga terjadi di Indonesia. Banyaknya para investor, bahkan di Johor Bahru akan membangun satu pusat data center AI di sana, bekerja sama dengan Singapura dan membuka 20.000 lowongan pekerjaan bagi orang-orang Malaysia, khususnya di kedudukan di posisi yang strategis, ya. Dan mungkin saja itu dapat berdampak juga terhadap kita, karena kita negara yang dekat. Tentu saja bukan hanya 20.000, saya yakin mungkin ada tambahan beberapa ribu lagi, dan itu bisa saja orang Indonesia yang bekerja di sana. Lah, kan membuka peluang pekerjaan lagi kan? Nah, hal itu yang saya inginkan di dalam negeri. Semua orang perlu hal itu di dalam negeri untuk membuka seluas-luasnya pekerjaan yang ada di Indonesia ini. Ya, saya ingin tidak ada lagi pengangguran di Indonesia ini, berkurang dari jumlahnya jutaan, bahkan sampai puluhan ribu saja. Apa yang terjadi guys? Ya, pada negara tetangga kita ini negara besar. Tentu harusnya kita juga bisa melihat dan juga melirik apa yang telah mereka lakukan untuk kerajaan atau pemerintah mereka, atau untuk masyarakat mereka sendiri. Kalau hanya pekerjaan, itu sudah dapat dipenuhi di dalam negeri. Dan bila di Indonesia, tentu ini tugas pemerintah yang dapat melakukannya. Ya, bagaimana daya tarik, ya, dan juga meminta agar para investor ini, ya, supaya bisa tertarik dengan negara kita tuh apa keuntungan bagi mereka, apa keistimewaan negara kita ini, yang memang diharapkan kepada mereka tidak ragu ke negara kita. Dan bukan hanya Vietnam, Malaysia, dan juga Thailand. Indonesia juga perlu ya. Agar apa? Tidak terjadi lagi perkataan tidak nasionalis. Tidak terjadi lagi perkataan-perkataan yang aneh yang membuat semua orang speak up tentang ini. Dan semoga doa saya selama ini terwujud agar membuka peluang pekerjaan bagi semua orang di Indonesia seluas-luasnya. Dan tentu itu akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang ada di dalam negeri. Baik, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.